Aplikasi Sirekap milik KPU menuai kontroversi. Kita membahasnya bersama pakar keamanan cyber Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, selamat malam juga semua pemirsa iNews di mana saja berada. Mas Roy, apa yang terjadi di aplikasi Sirekap milik KPU ini akhirnya berujung panjang, mendapat sorotan tidak hanya dari petugas di lapangan tapi juga warganet di media sosial. Sebenarnya biang keroknya di mana secara teknis? Ya, sangat panjang dan saya tidak menakut-nakuti, tapi ini berbahaya. Berbahaya karena apa? Hasil dari Sirekap ini ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. 278 juta rakyat Indonesia yang sebagian besar ikut, kecuali yang belum masuk umur ya dalam DPT itu kan tergantung pada hasil Sirekap ini. Meskipun nanti hasilnya yang dipakai adalah hasil manual, tetapi sekarang kita tidak ada acuan untuk bisa melihat itu. Jadi awalnya di mana? Awalnya adalah karena Sirekap ini, saya katakan kemarin dalam dua tulisan saya, ini tidak proper atau tidak ada uji publik dan uji teknis sebelum pelaksanaan. Padahal ini digunakan di 38 provinsi. Kita tidak ada yang pernah mendengar sistem ini ditender kapan, siapa pembuatnya, perusahaan apa namanya, kemudian dia itu masuk kualifikasi. Tahu-tahu Januari kemarin bisa diunduh melalui Android. Dan ketika diunduh itu, saya juga pertanyakan sertifikasinya. Ternyata sertifikasinya hanya dari Kementerian Kominfo saja. Kan harusnya ada lah. Banyak punya peneliti-peneliti ahli profesor dari BRIN misalnya. Kita punya badan research. Itu yang harusnya meneliti dulu, Mas. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Ketua KPU, Hasyim Asyari barusan, ya, ada lebih dari 2.000 sekian yang bermasalah. Itu sudah pelanggaran. Karena apa? Sistem itu sebelum dipakai, dilaksanakan, itu diuji errornya seberapa. Kalau errornya katakanlah lebih dari 3% atau maksimal 5%, maka ini tidak layak, fail, gitu ya, untuk dipakai. Nah, belum lagi kalau setelah kita telah, ya, terdapat kesalahan-kesalahan secara teknis yang quote and quote kalau orang mengatakan agak aneh gitu. Karena apa? Karena semacam terjadi automatically algorithm, ya, semacam algoritma otomatis yang bisa menambahkan angka. Karena kenapa bisa menambahkan angka? Karena nggak logis, Mas. Sistem OCR, ya, Optical Character Recognizer atau OMR, Optical Mark Reader, ini sudah biasa sebenarnya dipakai di perguruan-perguruan tinggi kalau seleksi masuk. Itu biasanya mudah. Kalau misalnya dia ada salah, itu biasanya tulisannya kurang kontras, tinggal ditambahin kontras atau tambah plus saja, selalu berikutnya sudah betul. Jadi kok bisa nambah gitu. Nah, lebih-lebih yang nanti mungkin ini yang menjadi heboh ya, karena saya temukan adalah sistem ini kalau kita lihat IP-nya, IP itu Internet Protocol Address-nya, itu menunjukkan angka 170.33.13.55 itu bukan di Indonesia. Ini kenapa saya bilang? Karena gimana itu? Undang kita punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang lalu, itu mempersyaratkan kalau ada objek-objek vital dan kemudian data penting negara, harus simpan di server dalam negeri. 170.33.13.55 ini di Alien Computing Co. Limited, itu di Singapura. Dan dimiliki oleh perusahaan Chinese. Namanya Zhejiang Taobong Network. Sekali lagi, 170.33.13.55 itu milik Alien Computing Co. Ltd di Singapura, milik perusahaan Zhejiang Taobong Network. Apa ada hubungan apa gitu loh perusahaan ini dipakai oleh oleh Indonesia, karena ini termasuk dalam grup Alibaba. Grup Alibaba itu ini kayak perusahaan besar yang di dalamnya ada data-data e-commerce, Mas. Data kita dicampur di situ. Ini artinya tidak ada jaminan keamanan data yang masuk ke Sirekap dong kalau kayak gitu. Nah, itulah makanya saya sih tidak mau suudon ya. Tetapi kalaupun tidak terjadi bocor datanya, kalau ada apa-apa pada server di luar tersebut, kemudian datanya saya stuck atau datanya hang gitu, ya, itu kan berhenti semua. Sekarang orang kan, saya bilang, orang kan banyak yang percaya aplikasi hitung cepat gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, meskipun itu ilmiah, tapi kan ya kita tahu lah gitu. Nah, ada apa di balik itu. Tapi ternyata dari itu manualnya seperti ini. Jadi saya makanya bilang Mas Davi, ini harus diaudit forensik. IT ya untuk meneliti ada apa dengan Sirekap ini gitu loh. Karena Sirekap ini sekali lagi tidak kita mendengar ada uji publik dan teknis dan sertifikasi itu tidak boleh hanya pada alatnya, Mas. Sertifikasi itu harus pada alat dan penggunanya. Apakah petugas-petugas TPS dan tadi ada tentang KPPS tadi yang dia kesulitan, dia sudah disertifikasi atau belum? Kalau dia belum disertifikasi, padahal data rakyat tergantung ke Mas.
Mas Roy, mohon maaf saya potong, tapi saya tertarik. Kalau dari sisi aturan sebenarnya seperti apa? Boleh nggak servernya ada di Singapura menyimpan data-data yang begitu vital, yang begitu penting milik dalam negeri Indonesia? Saya mengatakan tidak boleh. Ya, kita punya undang-undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, dan itu di-launch oleh Komisi 1. Saya ikut merancang undang-undang itu juga ketika saya masih Komisi 1, dan memang ada celah. Ini celakanya memang, ada celah. Undang-undang PDP itu kan baru disahkan oleh Presiden Oktober tahun 2022 yang lalu. Undang-undang itu memang baru berlaku penuh 2 tahun lagi, Mas Devi. Artinya sekarang ada terobosan. Cuman kan ibaratnya gini, orang mau lewat jalan ke Ainus gitu misalnya, sudah tahu jalan Kebun Sirih ditutup, nerobos lewat, atau mau ditutup, terobos lewat, itu kan namanya melanggar juga, meskipun belum ditutup penuh gitu ya. Nah, bahayanya pelantikan presiden baru itu kan nanti akan ada Oktober, dan ketika Oktober itulah nanti juga mungkin undang-undang ini sudah berlaku. Jadinya adalah aturan yang ada ternyata melanggar. Ini mirip-mirip sama keputusan MK lagi nih, secara etik itu melanggar, Mas. Baik. Artinya memang audit forensik harus dilakukan ya untuk mengungkap di mana letak kesalahannya. Bahkan juga jangan-jangan developer yang merancang ini juga harus diaudit begitu ya. Baik, terima kasih Mas Roy. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kapan-kapan kalau perlu baik. diundang lah. Oke. Nanti berikutnya kita undang lagi datang ke studio ya, Mas Roy ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Roy sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Mas Roy.